Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kembali hadir podcast pengawas madrasah yang keduanya. Mudah-mudahan di seri yang kedua ini kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar. Dan mari kita sama-sama membuka acara podcast madrasah, pengawas madrasah kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami mohon kepada Bapak Didin Setiawan untuk memandu jalannya acara podcast pengawas madrasah kedua ini. Kepada Pak Didin Setiawan, saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu rasulullah bil huda wa dil haq yudhiru ala dini kullihi wa sallikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak-bapak narasumber, juga yang saya hormati host, juga yang gak kalah hebatnya para guru, para kepala madrasah, para tenaga tendik dan sebagainya yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah pada sore ini kita berjumpa lagi di edisi kedua acara podcast, yakni profesional dalam diseminasi dan cakap dalam strategi. Ini acara bincang-bincang santai di mana tema sentralnya atau benang merahnya adalah mengangkat informasi seputar perkembangan madrasah ataupun guru-guru hebat lainnya di sepelosok Indonesia. Dan kali ini akan kita tampilkan sebuah madrasah yang cukup hebat, nanti akan disampaikan oleh narasumber langsung, yaitu di sini ada Pak Darusman. Halo, selamat sore Pak Darusman. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung. Juga di sini ada Bu Wati. Mohon Bu Wati mic-nya dibuka Bu. Untuk ya, silakan Bu. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Ya, makasih. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema ya tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya mengangkat siapa, bagaimana, dan untuk apa, dan apa contohnya, nanti juga akan disertakan video singkatnya oleh host. Insya Allah akan dipandu oleh Ibu Wati. Kepada Bu Wati kami silakan Bu. Monggo. Pak Didin. Ya. Itu kan ada PPT saya. Bisa Pak Didin sampaikan saya apakan dikirim saya di WA Pak Didin. Oh boleh Bu. Tapi perlu waktu juga. Ibu nggak bisa pakai. Ibu pakai HP pakai laptop nih? Pakai laptop sekarang. Ibu saya jadikan sebagai co-host bisa nggak atau nggak bisa? Boleh. Ibu bisa share screen sebenarnya. Oh ya. Pak Lukman dijadikan co-host Pak Lukman. Nggak bisa Pak Didin, kenapa? Ini laptop nggak pakai WA karena terlalu berat. Oh boleh. Kirim Bu, soal Bu. Udah saya kirim dari tadi Pak Didin. Saya buka dulu maaf ya. Silakan Bu, dimulai aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Mumbai beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita berada di Zoom GTK RI. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dia jugalah kita bisa menikmati alam yang terang benderang dan dengan ilmu pengetahuan yang seperti ini. Baiklah, di sini saya akan mengucapkan yang terhormat Bapak Dirjen Pendis Kemenak RI, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramadhani, STPMT, yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, Dr. Muhammad Zen, SAG MAG, yang terhormat Ibu Kasubdit Bima GTK RA, Dr. Anda Hajah Siti Sakdiah MPD,
Yang terhormat Bapak Kasubdit Bina GTK MI dan MTS Bapak Dinur Rafiq MAG. Yang terhormat Bapak Kasubdit Bina GTK MA dan MAK Bapak Muhammad Sidik Sudianto SAG. Dan yang terhormat Bapak Panitia Prokes Bapak Lukman Hakim sebagai panitia dengan Bapak Didin Setiawan EPD. Yang terhormat kawan-kawan atau partisipan yang ada pada hari ini, terutama di sini ada dari komponen MUCare, yaitu sebagai hostnya. Selamat sore Bapak. Kemudian juga kepada Bapak Kepala Sekolah MTS Darusman, MTS 3 Pekanbaru, Bapak Darusman, sebagai juga narasumber. Yang terhormat Ibu El Fitriyanti sebagai Wakahumas di MTSN 3 Pekanbaru. Baiklah, mungkin di sini saya akan membahas daripada judul yang diberikan oleh panitia, yaitu yang berjudul Kepengawasan Madrasah di Masa Pandemi COVID-19. Bisa Pak Didin untuk mentayangkan dari PPT-nya? Halo Pak Didin. Masih proses, Bu. Ditunggu. Iya. Iya. Baiklah, menunggu proses itu. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya adalah sebagai pembina pada MTS 3 Pekanbaru. Di sini saya mempunyai binaan itu ada 11 madrasah. Di antaranya MA ada 3, kemudian MTS ada 8. Di sini semenjak Bapak menawarkan saya sebagai pemateri pada tanggal 18 kemarin, kemudian di-cancel pada tanggal 25 ini, kami sudah mendiskusikannya dengan Bapak Kepala MTS 3, Bapak Darusman. Kemudian di sini kita melihat daripada zaman pandemi COVID ini yang semakin panjang, apalagi pada daerah Pekanbaru khususnya, itu masih bertaraf level 4, di mana kami masih belum diizinkan untuk tatap muka. Sementara kami untuk tatap muka, kami sudah mempersiapkan dari semua madrasah yang ada di Pekanbaru ini dengan prosedur yang berdasarkan juknis yang ada. Nah, di sini banyaklah kendala-kendala atau program-program kami yang tercancelkan. Umpamanya saya sebagai pembina ada 11 itu madrasahnya. Yang 3 itu adalah MA, yang 7-nya ada, yang 4-nya sekarang masih baru ada 1, yang 4-nya yang 8-nya itu MTS. Kemarin sebelum kami melakukan pandemi atau sebelum PPKM, kami sudah mempunyai program, di mana program di sini MTS 3 dengan ada lagi MTS saya 1 yang swasta, kami rencana melaksanakan untuk membuat suatu BIMTEK, yaitu tentang perangkat pembelajaran daripada guru. Kami semuanya menyerentakkan semua, kami mempergunakan RPP yang 1 lembar. Kemudian sudah saya melakukan, ada beberapa madrasah yang sudah saya lakukan. Kemudian terkendala lagi dengan PPKM yang kami tatap mukanya itu sudah tidak diizinkan lagi. Jadi oleh sebab itu, maka rencana kami itu semuanya tercancel habis. Ini di sini saya judul daripada materi saya itu tentang kepengawasan madrasah di masa pandemi.
di sini ada kendala dan hikmahnya. Kendalanya atau hikmahnya, kendalanya di sini kita tahu sebagai dunia pendidikan, pandemi ini sangat merubah sikap seluruh dunia, bukan Indonesia saja, tapi mendunia. Itu besar dampaknya kepada semua sektor, termasuklah sektor kehidupan dan juga daripada sektor pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah atau di madrasah tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bermacam-macam kendala yang kita rasakan yang dialami oleh pendidik atau maupun sebagai peserta didik. Next. Next, Pak Didik. Kemudian, layanan pembelajaran daring belum sepenuhnya atau belum mulus pada setiap madrasah. Mungkin inilah dari liku-liku atau kendala-kendala yang kami hadapi saya di lapangan umpamanya. Di sini banyak madrasah yang belum bisa untuk melakukan PJJ atau dengan sistem online. Bisa bermasalah di situ umpamanya. Kendalanya di sini umpamanya daripada segi penggunaan iPhone atau mempergunakan media handphone atau HP, kemudian juga kuota. Kalau mungkin buat MTS 3 itu mungkin sudah biasa, sebab di MTS 3 semua yang masuk di situ adalah hasil daripada seleksi yang begitu ketat. Kemudian efektivitas proses pembelajaran, kemudian rendahnya kualitas hasil belajar, itu sangat kita rasakan sekarang ini. Tadi kami di dalam FPMI juga membahas masalah rendahnya hasil dari kualitas dari segi belajar. Kemudian juga akan terjadinya KDRT antara orang tua mungkin di rumah tangga atau dengan anaknya. Kemudian terjadi juga kekerasan terhadap anak. Mungkin orang tuanya yang akan melakukan pekerjaan yang ada, PR-PR yang diberikan oleh guru. Nah, situasi yang seperti inilah yang tidak kita inginkan. Dengan demikian, peran pengawas di sini di masa COVID-19 ini menjadi sangat strategis dalam mengawal keberlangsungannya pembelajaran atau mengadvokasi dan memanipulasi. Pandemi COVID telah mengubah mekanisme kehidupan dari yang normal menjadi tidak normal. Semuanya bisa berubah, semua program bisa berubah. Nah, itulah kendala yang kita hadapi sekarang ini di dunia pendidikan. Ini merupakan sebagai tantangan bagi pengawas untuk bisa melakukan rekonstruksi pola pikir, pola kerja, dan pola relasi sesuai dengan kondisi pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, oleh karena itu, pengawas madrasah harus mampu beradaptasi bentuk dan mekanisme pengawasan sesuai dengan kondisi madrasah dan memastikan bahwa pembelajaran di madrasah tetap berjalan secara berkelanjutan. Nah, ini kami melakukan sosialisasi kemarin waktu sebelum PPKM. Ini masih 75% WFO, 25% WFH. Ini masih kami melakukan ini sosialisasi tentang penerimaan bantuan MGMP, KKG MGBK, KKM Pohjawas, se-Kota Pekanbaru, itu kami lakukan di MTS 3 Pekanbaru. Mengapa? Karena ketua MGMP, MKKM, MTS itu ketuanya adalah Bapak Darusman. Itu berdasarkan PMA nomor 38 tahun 2018. Nah, ini pas di masa mulai 1 hari menjelang PPKM. Saya melakukan di sini pembinaan tentang pembuatan RPP. RPP yang 1 lembar. Di sini kami mengubah atau membuat langsung RPP tersebut, tidak main kopas. Karena di lapangan banyak kita temukan sebagai pengawas, banyak ditemukan RPP itu guru-guru mengkopas. Nah, saya sendiri untuk pembinaan saya
saya melakukan RPP itu langsung guru mengolahnya sendiri. Saya berikan di grup, ini contoh RPP-nya, kemudian guru mengubah daripada KD-nya menjadikan level berapa? C3K, C4K, atau C5. Mengapa? Saya merubahnya dari RPP yang selama ini mungkin soal-soal yang hot. Saya coba, inisiatif saya sendiri, saya coba untuk melakukan RPP ini untuk yang hotnya. Nah, kami mempergunakan taksonomi Bloom. Berpatoklah kami daripada taksonomi Bloom, daripada RPP yang 1 lembar tadi. Itu juga tidak mesti 1 lembar, ada beberapa lembar. Nah, itu. Yang kemudian yang di sebelahnya itu tentang pembinaan dokumen 1. Sesuai dengan Dirjen Pendis nomor 6981 tahun 2019, di mana di sini kami sebagai pengawas banyak menemukan dokumen 1 ini kopas atau copy paste dari sekolah-sekolah lain atau yang lama. Nah, saya sebagai pembina di sini, saya tidak mau lagi yang seperti itu. Mulailah saya membedah daripada dokumen 1 ini, terutama daripada segi visi misi. Di sini yang selama ini visi misi itu kan cuma hanya milik daripada kepala sekolah, kurikulum dan timnya. Nah, kalau saya membina di sini, karena ini adalah madrasah, yang punya adalah madrasah, guru atau stakeholder yang ada di dalam madrasah tersebut. Jadi oleh sebab itu saya membedah daripada dokumen 1. Saya minta pendapat daripada majelis guru yang ada di madrasah tersebut. Nah, itu yang saya lakukan dalam pembinaan selama masa pandemi. Masih berdalam tatap muka. Ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak? Pak, habis, Pak? Nah, inilah cara untuk melakukan selama di pandemi. Di sini saya tidak habis-habisnya untuk selalu membina daripada madrasah walaupun dalam keadaan sangat terbatas dengan situasi PPKM yang susah untuk melakukan pergerakan, di mana-mana ada polisi untuk membatasi perjalanan atau langkah kita. Jadi saya selalu ada di dalam grup untuk membina madrasah saya. Mungkin inilah pembinaan dari saya dulu, Pak. Kemudian saya silakan kepada Pak Lukman untuk melanjutkan daripada Bapak Darusman. Sebelum itu saya melakukan pantun dulu. Penyanyi Indonesia namanya Afgan, punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Mari mulai bahas permasalahan, saatnya tiba untuk memperhatikan materi. Baiklah, saya serahkan kepada Bapak Lukman sebagai penitia untuk melanjutkan kepada narasumber yang berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan lebih dan kurang, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada salah, maaf. Kalau ada salah-salah saya. Iya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke narasumber yang kedua mengenai apa itu kegiatan, kemudian apa keberhasilan yang dicapai oleh MTSN 3 Pekanbaru, kemudian bagaimana profil yang selengkapnya. Mungkin ini akan dibahas langsung oleh Bapak Darusman MPD sebagai Kepala Madrasah MTSN 3 Pekanbaru. Kepada Pak Darusman, dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu pengawas kami sudah berpantun 2 kali, Pak, ya. Jadi betul, sudah mewakili, rasa-rasanya sudah mewakili. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan kita, atasan kita dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati Bapak Lukman Hakim, SAG MAG, pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Sukabumi sebagai host pada sore ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Didin Setiawan, MPD, pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang hadir bersama kita.
Kemudian yang kami banggakan pengawas kami Ibu Hajah Azmarwati. Kemudian salah satu narasumber kita Bu Fitriyanti yang yang sangat kami muliakan Bapak Ibu Kepala Madrasah serta Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang bergabung pada sore hari ini yang setia menanti dan mengikuti penampilan ataupun webinar kita tentang hari ini, berbincang-bincang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman selama masa pandemik di madrasah kita masing-masing. Pak Didin, sebelum maaf Pak Lukman, sebelum ditayangkan profil kita, ada beberapa hal yang mungkin saya ulas dulu. Boleh, silakan Pak. Oke. Saya stop ya. Stop. Oke, di-off-kan dulu apanya. Oke. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Azmarwati tadi, memang pada masa pandemi ini terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Namun kami tetap berprinsip di madrasah bahwa pandemi bukan penghalang bagi madrasah untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berprestasi. Nah, inilah hal yang kami terapkan di madrasah di MTSN 3 Kota Pekanbaru. Selama masa pandemi ini, Bapak Ibu yang hormati, sistem pembelajaran sama-sama sudah kita ketahui, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun pembelajaran ini tetap supaya hasilnya sangat maksimal, kami melakukan pengawasan minimal 1 kali dalam seminggu. Artinya apa? Setelah akhir pekan, itu kami tetap mengadakan webinar antara majelis guru dan tenaga pendidikan untuk membahas masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialami oleh guru-guru kita dalam mengajar, ataupun kendala-kendala yang dialami oleh anak-anak kita dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau ada masalah sedikit pun muncul masalah, itu insya Allah akan cepat kita tindak lanjuti supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik pada minggu berikutnya. Alhamdulillah dengan cara ini, seluruh program pembelajaran di MTSN 3 Kota Pekanbaru dapat kami laksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, meskipun tidak semaksimal pada masa-masa kita normal dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, sistem pembelajaran daring ini kami menggunakan e-learning. Kemudian setelah itu kami serahkan kepada guru-guru kita untuk mencari sumber cara lain atau media lain supaya pembelajaran ini secara maksimal dapat dilakukan sehingga hasilnya dapat menghasilkan hal yang kita harapkan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya di sini kami akan menampilkan profil madrasah kami. Mungkin sebagiannya ini adalah profil madrasah sebelum masuknya pandemi. Ya, sebelum masuk pandemi seperti apa madrasah kami. Saya sebelumnya saya perkenalkan dulu diri. Nama saya Darusman MPD. Saya bertugas di MTSN 3 ini pada tanggal 10 Juli tahun 2017. Nah, begitu saya sampai di MTSN 3 ini, nah beginilah kondisi madrasah kita awalnya. Kemudian kami bangkit bersama, alhamdulillah dapat terlaksana apa yang kita inginkan. Nah, intinya Bapak Ibu, di dalam profil ataupun tayangan profil madrasah kami ini, sebagian kegiatannya adalah kegiatan yang kami laksanakan di masa sebelum pandemi, dan sebagian kegiatannya tetap kita lanjutkan di masa pandemi. Artinya, meskipun tidak maksimal kita laksanakan pada masa normal, namun kegiatan tersebut tidak kita tunda dan tetap kita laksanakan sehingga hasil yang kita harapkan dapat dicapai dengan baik. Silakan Pak Didin untuk Pak Lukman untuk melayangkan profil madrasah kita. Nanti di sini juga akan saya sampaikan, jelaskan sebaik-baik mungkin. Baik Bapak Ibu, ini MTSN 3 Kota Pekanbaru, madrasah hebat bermartabat. Ya, kita lihat di sini profil MTSN 3 Kota Pekanbaru. Ya, visinya berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan. Singkat saja, berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan. Oke, misinya, lanjut. Ya, inilah madrasah kami Bapak Ibu.
Silakan suaranya Pak Lukman, suara videonya. Ini kondisi madrasah sebelum begitu saya eskap saya pertama di sini. Plafon dan atap mengalami pudrat sehingga membuat anak tidak nyaman sekali dalam belajar. Dan sangat memperhatikan lagi pagar di keliling madrasah ini mengalami rusak berat sehingga kemungkinan akan terjadinya pagar yang runtuh dan dengan lebarnya pagarnya sudah menjadi bagus dan sudah sangat aman untuk dilewati oleh anak-anak kita. Kami mewakili seluruh majelis guru sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas partisipasinya dan bantuannya yang telah merehabilitasi sekolah kami sehingga menjadi seperti ini sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak PUPR. Semoga PUPR semakin jaya. PUPR mantap. Iya, bisa di stop dulu Pak videonya Pak. Ya, ya. Bapak Ibu. Jadi tahun 2017 itu madrasah kita betul-betul sangat memperhatikan anak-anak itu belajar seperti di dalam dalam mangkok. Mereka sudah tarik mejanya masing-masing, akhirnya berkumpul lagi di tengah. Artinya ruang kelas itu mengalami penurunan pondasi. Nah, pembelajaran yang dialami oleh anak-anak kita ini itu lebih kurang mengalami selama 2 tahun. Nah, kami dari madrasah berusaha bagaimana supaya adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah rezeki anak-anak MTSN 3 Pekanbaru ini luar biasa. Pada tahun 2019 kita mendapatkan bantuan PUPR senilai 14,3 miliar. Ya, lanjut Pak. Ya, ini kunjungan Bapak Menteri PUPR ke madrasah kita, Bapak Ibu. Setelah selesainya pelaksanaan rehabilitas. Suaranya mungkin Pak Didik, Pak Lukman. Balik sih. Ya, ini kunjungan Pak Menteri, Bapak Ibu. Waktu proyek renovasinya sudah selesai. Ini pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Ini wartawan cilik kita untuk meliput. Ya, karena Pak Menteri merasa puas, akhirnya Bapak Jokowi alhamdulillah mengunjungi dan meresmikan madrasah kita. Mic-nya buka, Pak. Ya. Ini suara videonya tidak ada, Pak. Ya. Nah, inilah hasil rehabilitas dan renovasi MTSN 3 Kota Pekanbaru, Bapak Ibu. Cukup megah, Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Ini kunjungan Bapak RI 1 untuk peresmian. Ini awal tahun 2020, Pak ya? Ini awal tahun 2020. Peresmiannya ini tanggal 21, hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Pak. Belum pandemi ya? Belum ya? Ya, belum. Sebelum pandemi. 1 bulan setelah itu langsung pandemi kita. Ya, ini kunjungan kelasnya. Ini mewah sekali, Pak nih. Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Ini pohon ya? Penanam pohon. Ini penanam pohon oleh Bapak Presiden. Luasnya berapa hektar nih, Pak? Ini lebih kurang 2 hektar, Pak. Oh, subhanallah, luas sekali ya. Ya. Ini karena ruangan gedungnya itu luas dibangun, Pak. Iya. Itu kita memfasilitasi setiap ruang kelas itu dilengkapi dengan CCTV. Karena tidak sanggup untuk memantau seluas itu. Satu ruangan satu CCTV, Pak. Satu ruangan satu CCTV.
banyak sekali ya. Alhamdulillah atas dukungan orang tua. Oh iya. Anak-anak senang Pak ya. Oh luar biasa, alhamdulillah. Ini mewah sekali Pak, di Pulau Jawa juga jarang yang gini. Ada sih jarang. Ini Bapak Jokowi mengasih hadiah bola dan 3 buah sepeda untuk madrasah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira anak-anak tuh dapat sepeda ya. Ya. Saya juga ingin sepeda Pak. Nah, baik Bapak Ibu, ini kegiatan siswa kita di 3 Kota Pekanbaru. Kita memiliki kegiatan namanya kelas unggul ya. Ada 4 kelas. Kelas akademik, kelas robotik, kelas riset, dan kelas tahfiz. Nah ini Pak kegiatan pagi. Jadi kita di madrasah ini masuknya full day Pak, sebelum pandemik. Ini kegiatan upacara pagi Senin. Ada masjid juga Pak ya? Ya. Masjid. Siswanya berapa ratus Pak? Siswanya 1.000 Pak. Subhanallah. 1.000. Berarti ada 26 rombel? Ya, 28 rombel kita Pak. 28 rombel. Ada berapa lab Pak di situ? Halo, apa Pak? Labnya ada berapa lab? Laboratorium? Kalau lab komputernya 3, lab IPA-nya 1. Alhamdulillah. Ini lab komputer. Lab komputer ya? Ya, ini kantin sehat madrasah. Oh. Yang ngawas siapa kantin Pak? Guru-guru juga atau pihak ketiga ya? Ada koordinator Pak. Oh iya. Koordinator dari pihak ketiga. Ya. Oh ini masjid ya? Salat jemaah ya. Dia tiap hari berjamaah ya Pak? Alhamdulillah zuhur asar berjemaah. Oh ini full day Pak ya? Berarti sampai sore ya? Full day sampai sore. Jadi anak datang jam 6.30. Nanti Ya. dijemput orang tuanya habis asar Pak jam 4.30 atau jam 5. Nah, ini kondisi lapangannya Pak, lapangan olahraga. Cukup luas. Nah, ini tim robotik nasional MTSN 3 Pak ikut tanding di Surabaya tahun 2019 kalau saya tidak salah. Ya, coba. Kita masuk tim nasional tapi belum ada rezeki untuk membawa perlu proses Pak. Insya Allah ya. Pak prosesnya. Ya. Nah dengan dasar inilah kita membuat kelas robotik Pak. Oh. Ini anak-anak kita yang membuat robotiknya. Ada suara videonya Pak. Suara videonya tidak ada Pak Lukman. Dapat mendeteksi objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik. BFD 1005 TH berfungsi sebagai pembaca lintasan. Sepasang gearbox. Ini kegiatannya di masa pandemi kemarin nih Pak. Jadi tenaga mekanik. Kita ikut lagi tingkat nasional. Berfungsi untuk menggerakkan gearbox. Roda berfungsi untuk membantu pergerakan robot. Berikut adalah pemrograman dari robot kami. Robot kami ini menggunakan microcontroller Arduino, di mana untuk memprogram Arduino, kami menggunakan software Arduino IDE. Langkah awal untuk memprogram Arduino ialah menginisialisasi input-output. Oke, ini robotnya dipraktekkan. Nah, ini satu robot lagi Pak. Ini robot kota infak nih di masa pandemi. Spesifik. Ini kabel jumper, kabel elektrik yang dimana di salah satu ujungnya terdapat pin konektor. Ini sensor ultrasonik berfungsi sebagai pendeteksi objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasoniknya.
ini BSD 1005 channel berfungsi untuk mendeteksi lintasan. Rangkaian daftar robot kami sebagai berikut. Pertama, BSD 1005 channel dihubungkan ke Arduino pada pin 8 dan 9. Lalu di sini terdapat driver motor. Driver motor dihubungkan pada pin 3 sampai pin 6 di driver motor pin in 1 sampai pin 4. Lalu terdapat buzzer sebagai alarm. Buzzer dihubungkan pada Arduino pada pin 7. Ini cara kerja robot. Jamaah berdepan, mereka hanya perlu mendekatkan tangan pada sensor data robot hingga robot berjalan dengan sendirinya menuju jamaah berikutnya. Ya, sensor. Jamaah berikutnya juga melakukan hal yang sama. Tanpa disentuh, Pak ya? Ya, tanpa disentuh. Ya. Ini riset, Pak. Anak-anak kita sudah membuka kelas riset. Ini alat pendeteksi banjir dini, miniaturnya. Mungkin suaranya Pak Lukman, suara videonya. Ya. Ya. Telepon bekas, kawat besi, batu baterai berukuran 9 volt, stop kontak untuk lampu, kabel, lampu LED kecil, dan alarm. Baiklah teman-teman, mari kita masukkan air ke dalam wadah plastik. Apabila alarm telah berbunyi dan lampu menyala, maka kita harus mencari tempat yang lebih aman. Sampai jumpa di penemuan-penemuan baru kami berikutnya. Saya Rahma Nasra dan saya Fadli Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini anak kelas riset nih, Pak. Oke, ini kelas pengembangan bahasa asing, Pak. Ya. Ini kita bergabung langsung dengan instruktur dari luar negeri. Ya, ada beberapa instruktur dari luar negeri yang kita linkkan sekali sebulan dengan anak-anak kita untuk melatih bahasa mereka. Baik, Bapak Ibu, kita simak sebentar. Maybe you can introduce yourself to my Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. My name is Sadat Zulfano. I'm originally from Uganda. After that, then I became Sheikh. I came on my studies. I studied how to translate and how to make tafsir of Quran here in South Africa. So I spent most of my life here in South Africa. What is that? So what is your goal first? That you want to practice English, or maybe what you choosing to learn English? Oh, okay. You see, in my country, it's colonized. You know what the meaning of colonized? Colonized, yeah. Yeah, it's colonized by British Empire. So we study English from school. So in school, you have to learn English. Ya, ini kegiatan merawat anak kita.
wartawan cilik kita. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah profil Madrasah Sanawiyah 3 Pekanbaru Riau. Yang kami tayangkan ini adalah tujuannya adalah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman baik sebelum masa pandemik maupun pada masa pandemik. Namun kami tetap berprinsip bahwa pandemik bukan penghalang bagi madrasah untuk berkreasi, berinovasi dan berprestasi. Kita tetap maju terus dan kita tetap berkreasi terus dan berinovasi terus. Mudah-mudahan tampilan yang kami tampilkan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam hal ini, kami siap untuk membantu Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Dalam hal ini saya juga didampingi oleh narasumber dari MTS 3 yaitu Ibu Elvi Trianti ya. Nanti beliau ini adalah Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Ibu tanyakan mudah-mudahan bisa kami sampaikan ataupun kami jawab sebaik mungkin. Demikian Bapak Lukman dan Bapak Didin dan Bapak Ibu yang hadir pada webinar ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan ingat kita madrasah wajib maju terus menjadi madrasah hebat bermartabat menuju kelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Wati silakan dilanjutkan. Siapa lagi yang akan kita tanya nih, beberapa gurunya mungkin Bu Wati? Ya, mungkin ada yang ada yang bertanya. Ada kesempatan untuk partisipan untuk bertanya Pak Didin. Boleh, kalau ada yang bertanya mohon partisipan mengacukan tangan. Kalau ataupun tidak di room chat aja ditanyanya misalnya. Tapi belum ada yang raise hand nih. Gitu. Belum ada raise hand. Oke. Atau kita izin untuk menyampaikan kegiatan. Silakan. Bu Fitri mangga. Narasumber. Ya, silakan Bu Yanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Didin Setiawan, yang saya hormati Bapak Lukmanul Hakim, yang saya hormati Ibu pengawas kami yaitu Ibu Haja Asmarwati, yang saya hormati seluruh kepala madrasah dan panitia yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dalam kegiatan hari ini saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Elvi Trianti. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai wakil kesiswaan di MTSN 3 Kota Pekanbaru. MTSN 3 Kota Pekanbaru ini adalah sebuah sekolah yang mempunyai luas 2 hektar lebih dan mempunyai siswa yang lebih dari 1.000, sehingga kami seluruh waka yang terdiri dari 4 waka di kesiswaan, 4 waka yang berada di MTSN 3 Kota Pekanbaru selalu bersinergi untuk melakukan semua kegiatan, termasuk Bapak Kepala Madrasah kami alhamdulillah sangat luar biasa sekali untuk mendukung semua pembinaan untuk pengembangan potensi diri dan prestasi peserta didik kami. Karena kegiatan untuk pembinaan kesiswaan ini mengusahakan bagaimana siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dan kami akan berusaha untuk mewujudkan wiyata mandala di sekolah sehingga terhindar dari pengaruh buruk yang bertentangan dengan kebudayaan nasional kita. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi dari MTSN 3, kalau di kesiswaan itu kami selalu bersinergi dengan orang tua siswa untuk melaksanakan pengembangan diri siswa. Pengembangan diri siswa, kalau kegiatan seperti biasa kita melaksanakannya dengan ekstrakurikuler dan melaksanakan kegiatan yang setiap hari kami akan selalu mengadakan kegiatan, seperti kalau di hari Senin seperti biasa kami mengadakan upacara, di hari Selasa pagi kami adalah peduli kebersihan. Jadi ananda kami setiap pagi itu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Hari yang ketiga adalah hari literasi, sehingga kami setiap pagi sebelum masuk mengumpulkan ananda kami semuanya. Kalau di MTS 3, Ibu, Bapak, kami biasa menyebut ananda. Jadi kami tidak biasa menyebut kamu
tetapi kami udah terbiasa lidah kami untuk menyebut Ananda kami adalah Ananda. Alhamdulillah. Biasa kami seperti itu, Pak. Jadi Ananda kami ini kalau di hari Rabu dia adalah program literasi, kami akan mengusahakan Ananda kami untuk menyalurkan bakat semaksimal mungkin dengan mengumpulkan siswa, kemudian kami akan memberikan sebuah kegiatan yang dia menuliskan apa yang ada di dalam hati dia, apa yang bisa dia buat, apa yang bisa dia tulis, sehingga tim literasi akan mengumpulkan dan terbitlah beberapa buku. Sekarang ini sudah hampir 15 orang guru dan siswa yang bersama-sama untuk membuat literasi ini dan meningkatkan kegiatan literasi dengan menerbitkan beberapa buku, kemudian sudah diserahkan langsung yang tahun kemarin oleh Bapak Kemenak kita penyerahannya, ya. Kemudian setelah itu di kesiswaan itu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan siswa baik akademis maupun non akademis. Beberapa prestasi alhamdulillah sudah kami raih dan sekarang insya Allah kami akan melaju ke babak selanjutnya yaitu babak MyRes yang alhamdulillah dari 7 karya tulis guru jadi dan siswa, jadi luar biasa guru-guru kami itu sempat membuat walaupun dalam masa daring, walaupun kegiatannya yang luar biasa itu tetap membuat sebuah proposal dari 7 bidang studi. Alhamdulillah itu yang masuk ke babak sekarang ini, babak 50 besar, itu adalah 2 dari analisis bahasa koran. Bagaimana Ananda kami itu bersemangat untuk menganalisis bahasa yang ada di koran, karena dia akan menghubungkan dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu mengajarkan materi kami tentang kata, kemudian sintaksis, maka kami akan melihat, Bu, ini betul tidak ya bahasa koran, dan itu sangat kami hargai, sehingga kami membimbing untuk membuat analisis bahasa koran tersebut. Yang kedua adalah kami yang lolos sekarang, Pak, adalah pengembangan teknologi. Jadi pengembangan teknologi ini kami mulai semuanya dari anak. Jadi anak-anak kami datang ke sekolah, itu ada pelajaran riset, kemudian di ekskul juga. Alhamdulillah kami ada 13 ekskul. 13 ekskul yang kami laksanakan, Pak. Mulai dari ekskul yang agama, marawis, kemudian ada seni baca Al-Quran, ada tahfiz, kemudian ada lagi dari yang umum, kami mengembangkan anak-anak kami yang hobi di pasus, hobi di drum band, hobi di PMR, hobi di pramuka, pencak silat, kami akan kembangkan, kemudian ada taekwondo, ada robotik, ada PMR, kemudian ada riset. Jadi anak-anak kami semuanya pada waktu kegiatan ekstrakurikuler itu sudah langsung menuju kelompoknya masing-masing, Pak. Jadi langsung sesuai dengan jadwal, mereka sangat semangat sekali. Apabila sudah ada jadwal, langsung sekali menuju kelompoknya dan mengembangkan bakat-bakat mereka di dalam ekstrakurikuler. Nah, sebagai madrasah MTSN 3 yang luar biasa, Bapak Kepala selalu mengevaluasi dan selalu membimbing kami, mengarahkan, dibantu oleh Ibu pengawas kami, Ibu Asmarwati, yang tidak pernah lelah untuk mengajak kami berubah menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan kami pun insya Allah akan tetap bersemangat sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Kepala kami, bahwa walaupun di masa daring kami tidak akan putus untuk berkreasi dan menimbulkan prestasi yang lebih baik lagi. Insya Allah kami mohon doanya ya Bapak Ibu yang sama-sama di sini untuk bisa kami lolos di MyRes selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan sukses, Bu. Doa bersama. Ya, ini adalah kegiatan MyRes yang alhamdulillah untuk Riau itu hanya lolos 4 ya Bapak Kepala ya? 3 kan? Ya 3, maaf 3. Ya, jadi ada MTS 1, kemudian ada Kamparman ya Bapak Kepala ya. Kemudian kami alhamdulillah 2. Dan itu sangat kami syukuri, insya Allah ke depannya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ini juga tidak lepas dari bantuan Bapak Kepala Madrasah dan Ibu Pengawas, di mana setiap 2 minggu sekali kami selalu mengadakan evaluasi
walaupun secara daring tetapi tetap kontinu melaporkan hasil PJJ, kemudian melaporkan permasalahan, kemudian masing-masing bersinergi kurikulum, melanjutkan evaluasinya di pembelajaran. Kalau saya evaluasi saya di kesiswaan, dan kami tidak segan-segan untuk datang ke rumah siswa. Jadi kalau ada masalah itu Bapak, kami langsung ke rumah siswa, langsung kunjungan, kemudian langsung bekerja sama dengan Walas, bekerja sama dengan BK, mencari solusi jalan yang terbaik apa permasalahan siswa. Dan juga kami kesiswaan setiap minggu melakukan kunjungan kelas virtual. Jadi kita ada khusus kelas kunjungan, kita akan melihat di situ apakah Ananda kita ada masalah, apakah Ananda ada sesuatu yang akan disampaikan mengenai kegiatan sekolahnya, atau kami menyampaikan perlombaan-perlombaan dan pembinaan di madrasah. Dan itu selalu kami lakukan bersinergi seluruh waka dan seluruh kepala tata usaha dan kepala madrasah dan ibu pengawas yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah berdoa, kita sama-sama berdoa Pak, mudah-mudahan kami bisa menunjukkan prestasi ke depannya. Amin. Lebih baik lagi dengan penyaluran penyaluran minat dan bakat siswa seluruh peserta didik kami siswa madrasah MTSN 3 Kota Pekanbaru Pak. Amin. Amin. Itu yang dari kesiswaan saya Pak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua narasumber yang telah hadir di ruangan ini ya. Kita ada waktu 5 menit lagi Pak Lukmannya sampai jam 17 karena untuk bagian barat mungkin masih siang tapi di bagian timur sudah malam nih, sudah menjelang jam 7 ya. Jadi mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Kepala dulu. Pak Kepala silakan ada closing statementnya. Jadi intinya dari kegiatan ini apa yang kita ambil Pak? Monggo Pak Darusman. Mic-nya Pak dibuka Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, intinya dalam kegiatan ini adalah kita adalah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di masa pandemik untuk menjadikan madrasah kita madrasah yang lebih baik, bermartabat, madrasah hebat yang bermartabat. Sehingga cita-cita madrasah yang kita harapkan dapat tercapai meskipun kita berada pada masa-masa sulit di masa pandemi ini. Nah, pesan saya kepada kita bersama, jangan jadikan pandemi sebagai penghalang kita, tetapi jadikanlah pandemi itu sebagai pemicu prestasi bagi kita. Karena dari tahu kita harus, dari tidak tahu kita harus menjadi tahu. Saya selalu pesan Pak Didin kepada kawan-kawan kita, saya selalu bilang sama mereka, Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi Astagfirullahaladzim tidak bisa menggantikan guru, tetapi satu saat guru yang tidak mengetahui aplikasi pasti akan terganti. Nah, ini selalu yang kami ingatkan kepada kawan-kawan kita. Jadi meskipun kita di masa pandemi, kita harus lebih giat lagi untuk menunjukkan prestasi dan kreasi dan serta inovasi kita. Mungkin itu Pak Didin dan Pak Lukman yang saya hormati sebagai kesan dan pesan dari saya atau statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih aplaus ya Pak Lukman dengan kawan-kawan semua. Jadi tadi barusan sudah kita dengar ada 3 narasumber yang bicara. Pertama pengawasnya Ibu Wati. Mungkin Bu Wati yang terakhir silakan ke closing statement Bu Wati, monggo. Mic-nya dibuka Bu. Mic-nya dibuka Bu. Baiklah Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya sebagai tambahan daripada penutup dari acara kita. Di sini kami, saya sebagai pengawas atau pembina daripada madrasah-madrasah saya mungkin termasuk pada pengawas yang termasuk yang nyinyir. Karena apa? Karena saya selalu ingin merubah daripada ingin sekolah itu atau madrasah itu terjadi peningkatan dan peningkatan. Kemudian dari pihak yang negeri maupun swasta kami sudah banyak juga yang menolak daripada penerimaan siswa baru atau PPDB. Mungkin di situ juga bisa juga hasil daripada pembina kita, pembinaannya yang selalu kita genjot habis dengan kepala sekolah untuk mendapatkan output-nya yang lebih bagus, maupun dari segi administrasi.
Nah, itu yang saya harapkan daripada kepala-kepala sekolah yang selalu saya bina. Kemudian kepada guru-guru saya selalu ingatkan. Jadi tidak ada halangan untuk di masa pandemi kita selalu berpangku tangan atau tidak melakukan satu inovasi. Di dalam pandemi inilah banyak inovasi-inovasi itu yang terbuka lebar. Di sinilah kita untuk selalu untuk menimba ilmu, dan di sini juga kita selalu melakukan hijrahnya kita dari new normal kepada yang pandemi yang sekarang ini. Nah, mungkin itu untuk Madrasah Hebat dan Bermartabat. Untuk kami sebagai narasumber di sini, Pak Didin. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih aplaus ya kepada Ibu Wati yang telah menyampaikan dan mengantarkan ya informasi ini lewat beliau lah. Dan juga kami menunggu masukan-masukan dari para pengawas seluruh Nusantara dan juga dari kepala madrasah, guru-guru lainnya yang akan kita angkat di setiap pekannya. Mungkin demikian Pak Lukman, saya selaku yang mengantarkan karena waktu sudah jam 17.00. Silakan kembali ke host untuk menutup, dan nanti insya Allah siaran ulangannya akan kami share kembali di grup di channelnya GTK 2 Madrasah 2, dan juga kami juga nanti akan menayangkan beberapa film video yang punyanya MTS 3 ini di channel berikutnya. Demikian saya sebagai pengantar kembalikan kepada host. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Ibu Hajar Asmarwati, Bapak Darusma, dan Ibu El Fitriani. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan ke Bapak Ibu guru semua mendatangkan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Mari kita akhiri saja dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya apabila ada kata-kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.